Halo Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Priscilla Trisha Laturete, NIM 46/2018-107. Di saat ini saya akan melakukan praktikum mandiri mengenai pemasangan intraurin device atau IUD. Tindakan ini menggunakan prinsip bersih dan steril, di mana tujuan dari tindakan ini adalah di mana perawat dalam tindakan melakukan pemasangan alat kontrasepsi intraurin device atau IUD kepada ibu untuk mencegah terjadinya kehamilan. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada tahap orientasi. Yang pertama adalah kita mempersiapkan klien. Setelah itu kita menyapa klien dengan ramah dan memperkenalkan diri serta menyampaikan tujuan kedatangan. Kemudian bila belum dilakukan konseling, kita memberikan konseling terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan AKDR, di mana informasi yang konseling itu berisi informasi tentang jenis kontrasepsi yang tersedia, kemudian keuntungan dan keterbatasannya. Selain itu, untuk membantu klien memilih jenis kontrasepsi apa yang diinginkan. Kemudian setelah melakukan semuanya itu, kita memastikan bahwa klien telah memiliki AKDR. Kemudian kita menjelaskan tentang kemungkinan efek samping pemakaian AKDR. Selanjutnya kita melakukan anamnesis untuk memastikan tidak ada masalah kondisi kesehatan pada ibu sebagai pemakai AKDR. Setelah kita melakukan itu, kita menjelaskan apa yang akan dilakukan untuk mempersilahkan klien mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian sebelum kita melakukan masuk pada tahap kerja, kita harus memastikan klien telah mengosongkan kandung kencingnya atau kandung kemih dan telah mencuci kemaluannya dengan menggunakan sabun. Setelah itu kita melakukan tindakan dengan menjaga privasi klien. Langsung saja kita masuk pada tahap kerja. Oke, kita langsung masuk pada tahap kerja. Yang pertama itu kita membaringkan klien pada posisi dikotomi di atas tempat tidur. Setelah itu kita melakukan palpasi di daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan atau kelainan di daerah suprapubik. Kita langsung mulai. Sebelum kita melakukan itu, kita pastikan kita menutup dulu tubuh klien menggunakan kain. Nah, setelah itu kita melakukan palpasi di daerah perut. Tunggu dulu apakah sakit jika saya tekan seperti ini. Oke, kemudian kita periksa apakah ada benjolan atau kelainan di daerah suprapubis. Oke, selanjutnya kita melakukan pembersihan pada payudara ibu dengan menggunakan handuk kecil yang telah dibasahi dengan air mata. Oke, setelah melakukan pembersihan pada payudara ibu, kita langsung melakukan pemasangan loop di bawah bokong sang klien. Setelah selesai, kita langsung menggunakan handscoop. Oke, ketika kita sudah selesai menggunakan peralatan, kita melakukan pemeriksaan genitalia ekstra dengan menggunakan tangan non-dominan, di mana saat melakukan pemeriksaan ini kita melihat apakah adanya ulkus atau pembengkakan kelenjar getah bening dan pembengkakan kelenjar botoni atau skene. Oke ibu, ini tidak ada pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan ini, kita langsung melakukan pemeriksaan in speculo, di mana kita memperhatikan apakah ada cairan vagina seperti keputihan dan lain-lain. Nah,
setelah itu kita melakukan pemeriksaan bimanual untuk mengetahui besar, posisi atau konsistensi dan mobilitas uterus. Nah, setelah selesai melakukan pemeriksaan ini, kita langsung membuka sarung tangan dan kita rendam dengan larutan klorin 0,5%. Oke, setelah selesai saya membuka sarung tangan, kita menjelaskan proses pemasangan AKDR dan kita menjelaskan nanti apa yang akan dirasakan. Setelah itu kita mempersiapkan AKDR yang akan dipasangkan. Nah, setelah sudah selesai mempersiapkan, kita menggunakan sarung tangan yang baru. Nah, ketika kita sudah menggunakan sarung tangan yang baru, kita memasakkan spekulum untuk melihat serviks. Nah, setelah itu kita mengusap vagina dan serviks dengan menggunakan larutan antiseptik untuk memastikan bahwa serviks dapat terlihat dengan jelas dan posisi spekulum berada di depannya. Kita usah menggunakan antiseptik. Ini kurang lebih 2-3 kali. Nah, ketika sudah selesai melakukan pengusapan menggunakan antiseptik, kita menjepit serviks dengan menggunakan tenakulum secara hati-hati pada arah jam 11, jam 12 atau jam 1. Tapi sebaiknya kita menggunakan arah jam 11 atau arah jam 1. Kemudian kita memasukkan sonde uterus untuk mengukur kedalaman uterus dengan teknik tidak menyentuh. Saat melakukan ini kita harus melakukan kontak dengan klien. Nah, setelah itu kita mengatur leher biru dari inserter sesuai dengan hasil pengukuran kedalaman uterus tadi. Kemudian kita membuka seluruh plastik yang ada pada penutup kemasan. Nah, setelah itu kita masukkan tabung inserter secara hati-hati ke dalam kanalis serviksnya dengan posisi leher biru pada arah horizontal. Kemudian kita mendorong tabung inserter sampai ke leher biru, menyentuh serviks atau sampai terasa ada tahanan pada fundus. Nah, ketika sudah selesai, kita menarik tabung inserter sampai ke pangkal pendorong. Kemudian kita mengeluarkan pendorong dari tabung inserter dan mendorong kembali tabung inserter secara hati-hati sampai terasa ada tahanan lagi di fundus. Oke, saat kita menarik keluar sebagian inserter, kita potong benangnya kurang lebih 3-4 cm. Setelah itu kita melepas tenakulum dengan hati-hati. Kita berikan sedikit tekanan pada area bekas jepitan dengan kasar kurang lebih 30 detik. Nah, setelah selesai itu kurang lebih 30 detik kita mengusap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. Oke, setelah selesai mengusap kita keluarkan spekulumnya tadi. Setelah selesai melakukan tindakannya, kita ada pada tahap terminasi. Itu kita membuang semua bahan-bahan yang habis pakai atau bahan-bahan yang terkontaminasi. Kemudian kita memasukkan alat dalam larutan klorin 0,5% dan rendam selama 10 menit. Kemudian kita buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai dan kita celupkan sarung tangan ke larutan klorin 0,5% dengan posisi terbalik dan kita rendam kurang lebih selama 10 menit.
Oke, setelah semua tindakan telah selesai, setelah kita bersihkan semua alat, kita mengajarkan kepada klien bagaimana cara memeriksa benang ADR. Setelah itu kita menjelaskan apa yang terjadi atau apa yang akan dialami pasca tindakan. Setelah itu kita memberitahu kembali klien kapan klien harus datang kembali untuk melakukan kontrol. Nah, setelah selesai semua, kita menyampaikan semuanya, kita melakukan evaluasi terhadap tindakan yang tadi kita berikan kepada klien, apa yang kita temukan, apa yang kita dapatkan, apa yang hasil yang tadi dilakukan pemeriksaannya. Setelah itu, jika klien ingin bertanya, diberikan kesempatan. Nah, setelah selesai melakukan evaluasi, jangan lupa kita mendokumentasi tindakan pada status dan kartu KB klien. Nah, setelah selesai melakukan dokumentasi, kita beri pengetahuan pada klien. Sekian dan terima kasih.